kalau saya lihat ini ya, kesibukan-kesibukan yang disampaikan tadi itu begitu banyak. Kalau dari segi kesehatan kita lakukan. Nah, bagaimana mengatur itu, mengatur waktunya? Ini kan ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di daerah. Bagaimana mengatur waktu yang begitu ketat lah, kira-kira ada kegiatan di Eropa, ada di mana? Bagaimana mengatur? Ini kan bisa kalau misalnya apa namanya itu waktunya bertepatan antara satu di sana, itu kan bisa bikin stres juga. Bagaimana menghindari semua itu? Ya itu pasti ada juga itu. Gini, pada prinsipnya kan gini, kita hidup ini masa hidup kita terbatas. Oke. Karena itu secara genetik sudah diatur. Iya. Rata-rata hidup manusia itu sebetulnya itu bisa sampai 120 140 tahun. Oke. Genetik kita begitu. Oh, iya. Hanya kenapa orang bisa cepat meninggal karena kayak genetik itu sudah ditentukan, tetapi kayak roh kita itu seperti ditentukan oleh Allah berapa jumlahnya, itu lewat genetik. Iya. Tapi terjadi kebocoran, makanya mobilnya tidak bisa jalan kan, Iya, karena iya, itu. iya, iya. Nah, contohnya begini, kalau kita misalnya rata-rata kita 120 tahun, tapi kita merokok, kita melakukan tindakan-tindakan sehingga kita bisa sakit, Iya. maka itu kan mempercepat ketuaan, mempercepat iya, kematian. Iya. Iya kan? Jadi dari kita juga. Dari kita sendiri, juga, ya? jadi Iya, kita iya, tentukan. Nah, sekarang bagaimana mengatur? Iya. Nah, mengatur begini, saya sangat sayang sama keluarga saya, itu yang paling penting. Oke. Karena Keluarga, memang pertama kali saya ketemu istri saya itu tidak ada yang perkenalkan, saya cinta mati sama dia. Jadi saya sangat bahagia dan saya dikarunia 3 anak. Sehingga Nah, ini ada yang perlu dijelaskan sedikit dulu. Bertemu sendiri dan cinta mati. Ini jelaskan sedikit ini. Ini penting juga ini. Ini Iya. satu Nanti saya jelasin dulu. Oke. Tapi yang paling penting begini. Iya. Ini kan kita mau menjawab dulu Iya, bagaimana mengatur waktu. Oke. Jadi pertama paling penting apapun yang kita lakukan kita harmoniskan dengan keluarga kita. Oke. Saya lakukan semua ini karena keikhlasan dari istri dan anak-anak saya untuk menerima amanah-amanah ini. Iya. Ada kompromi tentunya. Iya. Nah, istri saya seorang dokter spesialis anak, konsultan endokrinologi Iya. di Amerika. Saya punya 3 anak. Anak pertama sudah mahasiswa, anak kedua adalah SMA dan dia akan masuk ke universitas. Terus yang Semuanya di Amerika. di Amerika, Oke. terus yang terakhir kan yang paling lucu itu 8 tahun usianya. Oh. Nah, itu kan lucu-lucunya. Iya. Nah, jadi tahap pertama saya kompromikan, bapakmu dapat amanah seperti ini, Iya. suamimu dapat amanah seperti ini. Kan biasanya kan tarik menariknya itu istri dan anak-anak kan harus ikut bapaknya. Betul. Nah, tapi komprominya terakhir kan kita bisa jalankan tugas masing-masing, tapi yang jelas kita ngikutin syariah. Iya. Syariah itu istri bisa diberikan dan kasih sayang itu kan paling tidak setiap 3 bulan. Iya. Jadi saya jalankan syariah itu walaupun Itu saya. Nah, yang kedua jadi ada kompromi, Oke. ya kan? Nah, yang kedua, kita ini sebagai Muslim sudah diatur secara disiplin melakukan apa yang disebut dengan ibadah. Iya. Ada aturannya, kita 5 kali sehari dan kita berupaya disiplin. Dan kalau kita sudah bisa disiplin menjalankan ibadah itu adalah cara terbaik untuk mengatur berbagai macam aktivitas kita karena kita sudah terlatih. Nah, terakhir adalah kita sudah berada di dunia yang global. Iya. Batas-batas negara itu cuma administrasi sekarang. Contohnya saya masuk ke Amerika, saya tidak bisa pakai visa, tidak perlu pakai visa. Betul. Saya masuk aja begitu. Karena saya punya KTP di sana Iya, kan. iya, iya. Nah, terus masuk ke Indonesia juga sama kan, saya juga punya paspor Indonesia. Iya. Jadi kesimpulannya dari Amerika karena saya punya permanent resident di situ, saya bisa masuk ke Eropa di mana tidak perlu urus-urus visa, ya kan? Jadi kesimpulannya cuma batas administrasi. Nah, tinggal bagaimana mengatur waktunya karena kan ada perbedaan waktu dan sebagainya. Ya kita sinkronkan secara baik. Tanggung jawab saya yang ada 7 jabatan saya itu yang saya katakan tadi itu semuanya bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa ketemu langsung lewat Zoom, ya. tidak bisa ketemu kalau harus ke sana ya mungkin yang lain kita bisa delegasikan karena organisasi kan ada strukturnya. Guna struktur itu untuk pembagian tugas. Tidak harus sendiri. Tidak harus kita sendiri ya. Jadi organisasi terkecil itu rumah tangga,
lewat kompromi tadi dan organisasi yang besar ya negara kan, bahkan dunia. Saya lakukan manajemen itu. Nah, saya mau jawab satu itu tentang cinta mati sama istri. Saya sayang sekali sama istri saya. Jadi saya ketemu istri saya itu waktu saya mau menyelesaikan farmakologi saya di kedokteran UI. Nah, pada saat mencari referensi, saya orang Makassar bilang Tok Romataya ya. Apa? Tok Romataya. Artinya pandangan pertama. Pandangan pertama. Nah, saya melihat ada seorang gadis, seorang dokter muda yang masih koas di suatu sudut belajar dengan seriusnya. Disitulah saya jatuh hati dan lewat pendekatan ini akhirnya dia menjadi istri saya. Tahun berapa nikahnya itu? Tahun 2003. 2003 ya. Sekarang dengan 3 putra putri ya. Iya, 3 ya. Alhamdulillah. Jadi termasuk saya menghargai betul istri saya, gimana saya tinggalkan Amerika gini dia. Karena kan keluarga besar saya adalah keluarga generasi pertama masuk Amerika. Kayak sebelumnya itu kan mau membimbing anak 3 di sana dengan sendiri itu kan pengorbanan besar. Saya harus menghargai, saya harus loyal sama istri saya. Jadi tentu aspek secara biologi saya sudah katakan, saya tiap 3 bulan harus dan sekarang kan mudah juga, hampir tiap hari saya lakukan komunikasi lewat digital kan. Jadi dunia ini tidak terlalu berat. Awalnya memang berat. No borders lagi. No borderless. So we are borderless. Iya betul. Ya, sahabat Turki. Suatu ketika, mungkin tahun lalu ya, saya bertemu dengan Prof. Taruna dan dia menceritakan itu bahwa ketika bertugas di Amerika ada permintaan ke Indonesia, mereka berdiskusi, Prof dan istri dan anaknya, karena ada satu hal, penghasilannya jauh lebih rendah di sini dibanding di sana. Dan bukan karena itu beliau tidak datang, beliau tetap datang di Indonesia karena ingin berbakti di Indonesia. Begitu kira-kira, Prof? Ya betul. Ya, jadi Prof, satu hal lagi Prof ya, bercerita tentang keluarga tadi. Mungkin kita juga mau mendengarkan bagaimana Prof waktu masa-masa kecilnya tuh. Oh iya. Ya, itu di mana dan sampai bisa dengan menjadi orang begitu. Alhamdulillah. Iya. Dari masa kecil juga sudah orang. Orang tanda kutip. Iya. Punya 7 jabatan soalnya. Iya. Jadi waktu kecil saya itu bapak dan ibu saya itu guru sekolah dasar di kampung. Di kampung di Panaikan. Di Panaikan. Panaikan ya. Di Sekarang Makassar. sudah masuk Makassar, dulu masih Kabupaten Goa, Karwisi kan. Karwisi ya. Waktu Ya, zaman saya lahir masih Kabupaten Goa. Oke. Ya. Di Makassar ini ya. Sekarang sudah masuk Makassar, ya. areal Makassar kan, karena Makassar berubah jadi Jumpandang, dia lakukan pelebaran. Betul. Iya kan? Jadi itu saya orang kampung dari anak desa. Oke. Rumah saya itu daerah sekarang sudah ramai betul, tapi dulu itu adalah sawah-sawah aja semua. Iya. Nah, jadi singkat cerita, sebagai anak kampung dari orang tua yang berpenghasilan pas-pasan dengan jumlah saudara 10 orang, 10 saudara, ini kan berat. Iya. Bapak kerja apa dulu? Guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar. Oke. Ibu juga guru sekolah dasar. Jadi dua-duanya guru. Biasanya memang anak-anak guru hebat-hebat itu ya. Nah, akhirnya satu statement yang bapak saya itu waktu itu, karena kita kan tidak banyak juga sawah, tidak banyak harta. Iya. Jadi kita dikasih motivasi, bagaimana dia memotivasi kakak saya, abang saya harus lulus dan sekolah setinggi-tingginya, tidak perlu takut dengan biaya sekolah. Iya. Apapun kita akan lakukan dan kita akan gadaikan, kita jual untuk masa depan dan sekolah anak. 10 orang anak kan ini berat. Nah, tapi itu menginspirasi batin saya harus sekolah, dan ternyata saya sekolah sampai saya sebutkan tadi semuanya lewat beasiswa. Saya masuk FK kedokteran Unhas kan lewat PMDK. Saya karena sharing umum, saya lulus tes, tidak harus. Oke. Nah, jadi kesimpulannya saya sudah punya bakat untuk menyelesaikan sekolah saya lewat jalur beasiswa. Gitu. Dan semua itu akhirnya beasiswa Semua. Tidak perlu ada sawah yang dijual. Betul. Nah, dan alhamdulillah semua
adik-adik dan kakak saya sarjana. Sarjana semua. Nah, jadi kita sukses begitu dengan masing-masing kita punya latar belakang. Nah, tapi timbul pertanyaan, kok kenapa saya mau jadi dokter? Nah, itu dia. Dulu kakek saya tuh pingin sekali saya jadi tentara. Tentara ya. Apalagi waktu masa kelas 6 SD ke atas itu kan saya tinggal di asrama tentara, asrama TNI. Iya. Nah, waktu itu suasana batin memang patriotisme, nasionalisme kan kita zaman itu kan zaman Soeharto kita Iya. dibesarkan dengan perang Janur Kuning, terus macam-macam lah, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Itu memang semangat kemerdekaan kita. Jadi solusinya masuk tentara. Tapi saya berubah pikiran waktu SMP. Iya, iya. Kenapa? Karena di daerah Panaikan, daerah Paropo. Paropo ya. Paropo itu kan ke belakangnya itu indah sekali sebetulnya, Iya, iya. banyak sawah-sawah kan. Iya. Pernah terjadi banjir di situ. Oke. Memang ketinggian tapi banjir karena hujan, terus banyak orang yang mengalami diare. Oh. Dan waktu itu cuma ada satu dokter. Satu dokter. Karena mengalami banyak diare itu kan muntaber kan, itu menyebar karena minuman dan Iya, iya, sebagainya. Akhirnya kan itu berat itu. Ada berapa yang meninggal? Cuma satu dokter, didampingi oleh satu perawat di satu puskesmas itu. Iya. Masih untung ada dokternya ya. Saya melihat jadi dokter itu mulia sekali. Nah, sejak itulah saya melihat, saya berubah pikiran, saya mau jadi dokter. Bukan lagi tentara. Bukan lagi mau jadi tentara. Iya. Makanya sejak SMP masuk SMA saya ranking-ranking terus. Karena memang ingin jadi dokter. Jadi tujuannya memang sudah ada visinya jauh ke depan. Sejak waktu SMP. Waktu SMP mau jadi dokter. Ya, saya ingin jadi dokter. Dan nah, waktu terjadi pertentangan itu, waktu saya bebas tes masuk Fakultas Kedokteran UNAS. Ya. 498 SK-nya ada bebas tes. Oke. Tapi waktu yang bersamaan Habibie juga menyuratin saya untuk menyekolahkan saya untuk ngambil bioteknologi di Jepang. Pada saat yang sama. Iya, program BPPT. Iya. Iya kan? Betul, betul. Itu pertentangan. Saya tanya sama ibu saya, karena saya juga pengen sekali keluar. Iya, 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 iya. Mama, ini gimana nih? Apakah saya ambil yang mana? Iya. Mama saya, ibu saya, bunda saya bilang, jadi dokter aja nak. Belum ada keluarga kita yang dokter. Dokter. Oh iya, iya, Iya kan? iya, iya, iya. Akhirnya saya ikut lah. Oke. Saya lepas beasiswa itu, saya jadi mahasiswa kedokteran. Lulus jadi dokter, masuk Fakultas Kedokteran di Jakarta, terus lanjut ke Jepang. Akhirnya betul-betul kalau ke luar negeri itu saya ikut nasihat ibu, semuanya saya dapat sekarang. Memang kalau ibu yang kasih itu biasanya berkah memang itu. Iya, iya, iya. Coba kalau saya jadi ke PTK, Iya, iya. saya nggak tahu jadi apa sekarang. Oh, iya, iya, iya. Wallahu alam. Tidak, mungkin tidak 7 jabatan seperti ini. Tapi ya betul tadi bahwa biasanya memang kalau kita pesan ibu yang diikuti itu berkah itu. Berkah.